Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat ini lagi viral tentang pembahasan masalah nasab. Namun ada wawasan yang sangat menarik bagi kita. Orang yang bernasab kepada Rasulullah kadang tidak diakui ahlul bait. Sedangkan orang yang tidak bernasab dengan Rasulullah tapi diakui ahlul bait. Ini tentu merupakan wawasan yang sangat menarik untuk kita dan perlu kita pahami bersama. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita pahami dulu siapa yang dimaksud dengan ahlul bait atau dzurriyyah Rasulullah. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah berpendapat mereka merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Mereka semua adalah keturunan dari Rasulullah dari jalur nasab. Ada pula orang lain yang menyambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan melalui jalur nasab, tapi karena jalur sebab. Mereka adalah para ulama yang benar-benar ulama, yaitu mereka yang selain alim juga mengamalkan ilmunya. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Katsir bin Qais, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Bisa dicek di dalam kitab Sunan Abi Daud juz 1 halaman 81. Kita sudah paham dan kita sudah mengerti bahwa Nabi tidak meninggalkan harta benda, bukan dinar, bukan pula dirham. Yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad adalah ilmu. Oleh karena itu, yang menjadi pewaris gudang ilmu Rasulullah adalah orang-orang yang berilmu. Baik itu dzurriyyah Rasul atau keluarga Rasul secara nasab maupun tidak. Apabila ternyata ada dzurriyyah Rasul secara nasab, namun ia sekaligus menjadi ulama, maka dia menurut saya serba lengkap. Dia karena keilmuan dan mempunyai keturunan darah daging dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Bagaimana seandainya ada keturunan Nabi secara nasab, namun tidak mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah? Kita ikuti pendapat ulama yang terkenal, tidak asing lagi, ahli tasawuf, ahli hikmah, ahli ma'rifat, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau di dalam kitabnya Tajul Arus menjelaskan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 36. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dengan kata lain, siapapun orangnya tanpa pandang bulu, apabila mengikuti jejak Nabi Ibrahim, baik itu keluarga ataupun tidak, akan menjadi golongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi sebaliknya, walaupun mereka adalah keluarga Nabi Ibrahim sendiri, karena tidak mengikuti jejak Nabi Ibrahim, akhirnya mereka celaka. Pada ayat yang lain mengisahkan bagaimana kisah Nabi Nuh. Pada saat Nabi Nuh dan kaumnya dilanda bencana banjir bandang, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan orang-orang yang akan selamat adalah siapa saja yang mau tunduk dan patuh atas ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Namun apa yang terjadi? Anaknya Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an tidak mau mengikuti ajakan ayahnya. Dengan begitu akhirnya terancam tenggelam, yaitu Kan'an. Nabi Nuh lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala,
Wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Walaupun itu anak kandungnya Nabi Nuh alaihissalam tidak tunduk kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan jawaban kepada Nabi Nuh, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu shalih fala tas'alni ma laisa laka bi ilmun inni a'udzuka an takuna minal jahilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, padahal putranya. Karena perbuatannya sungguh tidak baik. Janganlah kamu minta kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya aku menasihatimu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu, orang-orang yang mengikuti sikap-sikap yang baik daripada utusan Allah Subhanahu wa taala adalah penentu bagi dirinya bahwa dirinya adalah orang yang baik. Bisa jadi ada keluarga Nabi Muhammad tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad, akhlaknya tidak mengikuti Nabi Muhammad. Ia bisa tidak diakui bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebaliknya, tidak bernasab kepada Rasulullah, nasabnya tidak bersambung dengan Rasulullah, namun patuh kepada Nabi Muhammad, akhlaknya mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Ia bisa jadi dianggap menjadi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tergantung pada pribadinya dan tergantung pada kepatuhannya. Ada sebuah kisah pada waktu peperangan Parit atau peperangan Khandaq. Pembuatan parit sebagai strategi perang berawal dari ide sahabat Salman Al-Farisi. Salman adalah seorang sahabat yang patuh, orangnya kuat, idenya cemerlang. Akhirnya sahabat Muhajirin dan Ansor masing-masing menganggap Salman bagian dari mereka semua. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pengakuannya kepada para sahabat dengan mengatakan Salmanu minna ahlal bait. Artinya apa? Salman adalah bagian dari kita sebagai ahlul bait. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kitab Tajul Arus, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, halaman 5. Fal mutaba'atu taj'alut tabi'ah ka'annahu juz'un minal matsbu' wa in kana ajnabiyan ka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu liqauli sallallahu alaihi wasallam Salmanu minna ahlal baiti. Wa ma'lumun anna Salmana min ahli Farisin walakin bil mutaba'ati qala anhu sallallahu alaihi wasallam ta'liman fakama anna al mutaba'ata tusabbitul ittisala kadzalika adamaha yusabbitul infisala. Kata Syekh Athaillah, yang dinamakan patuh adalah seorang pengikut, seorang menjadi bagian dari orang yang diikuti meskipun orang yang mengikuti adalah orang lain, bukan keluarga. Sebagaimana halnya Salman Al-Farisi radhiyallahu an, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salman bagian dari ahlul bait kami. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa Salman itu warga negara Persia. Karena dia mengikuti jejak sikap Rasul, bisa menjadikannya bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebaliknya. Walaupun keluarga Rasul, jika tidak patuh pada ajaran Nabi, ia bisa terputus mata rantai kekeluargaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Syekh Athaillah.